Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai kembali renungan kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu membuka hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, terima kasih untuk semua rahmat-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang kami nikmati rasakan hingga pada saat ini. Oleh kemurahan Tuhan sudah memimpin kami sepanjang malam, juga mengaruniakan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kembali mau menyapa kita di pagi yang indah ini, saya siapkan dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu yang akan kita renungkan saudara. Dan topik renungan kita pada pagi hari ini adalah teladan terbaik. Itu yang akan kita renungkan. Kiranya Tuhan membuka hati kita untuk bisa menangkap visi Tuhan lewat kebenaran ini yang bisa menuntun kehidupan kita semua pagi hari ini. Suatu ketika saudara, di sebuah sekolah diadakan pementasan drama oleh para murid-murid sekolah tersebut. Lalu pementasan drama itu dilakoni oleh semua siswa atau murid yang ada, dan pementasan itu sangat meriah karena semua siswa mengambil bagian dan juga orang tua pun turut menyaksikan pementasan itu, yang dengan sukacita mereka menyaksikan bagaimana anak-anak mereka berperan dalam pementasan drama tersebut. Lalu saudara, setiap anak yang tampil, dia mendapat peran dan memakai kostum sesuai dengan tokoh yang diperankan oleh anak tersebut. Semuanya mereka tampak serius karena Pak Guru ataupun guru memberi penilaian kepada semua siswa. Bagi para siswa yang terpilih menjadi pemain terbaik dalam drama itu akan mendapat penghargaan atau mendapat cenderamata atau hadiah saudara dari guru ataupun panitia pelaksana drama di sekolah tersebut. Lalu di depan panggung itu semua orang tua murid ikut hadir. Mereka semua menyaksikan semaraknya acara drama anak-anak mereka tersebut saudara. Lalu semua anak-anak yang memerankan peranan dalam drama itu, mereka melakonkan semua peran itu dengan sangat baik, sehingga mereka semua menjadi pelakon-pelakon yang sangat menakjubkan para orang tua mereka, karena mereka semua tampil dengan maksimal. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, kita disuguhkan di sana, orang tua disuguhkan dengan peranan-peranan yang berbagai macam. Ada yang berperan sebagai petani, lengkap dengan semua cangkul, dengan topi pertaniannya. Ada juga yang berperan sebagai nelayan dengan jalan nelayannya yang didukung di bahunya. Lalu ada juga yang berperan sebagai dokter, ada juga yang berperan sebagai polisi, sebagai perawat, dan masih banyak peran yang dilakonkan oleh anak-anak tersebut. Dan sesuai dengan lakon itu, mereka juga mempersiapkan kostum mereka masing-masing dengan baik. Lalu di sudut panggung saudara, tampak seorang anak dengan raut muka yang ketus, sebab dia berperan sebagai pak tua yang pemarah. Ini saudara, sementara di sudut lain juga ada anak yang wajahnya sedih. Lalu kita bisa melihat sebuah pemeranan panggung yang sangat luar biasa dipentaskan oleh anak-anak siswa tersebut saudara. Lalu setiap drama itu dimainkan selalu diiringi dengan tepuk tangan para orang tua dan guru
dengan begitu riuh karena mereka bersemangat menyaksikan anak-anak mereka melakonkan peran mereka masing-masing dengan maksimal, dengan serius. Lalu setelah pementasan itu berakhir saudara, tibalah saatnya bagi juri atau pak guru yang menjadi juri dalam drama itu, dalam pemilihan pemain terbaik dalam drama itu, akan mengumumkan siapakah yang menjadi pemain terbaik drama yang telah diseleksi dari semua siswa yang melakonkan peranannya mereka dalam drama itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, dengan wajah berbinar, semua orang berharap, apalagi orang tua mengharapkan kiranya menjadi anak-anak mereka lah yang menjadi pemain terbaik. Dan semua anak juga berharap bahwa mereka akan mendapatkan hadiah karena sebagai peran mereka yang terbaik. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ternyata setelah pak guru atau juri itu memberikan arahan-arahan begitu panjang, lalu tiba kepada pengumuman kepada juara yang dimaksud, lalu pak guru ini memutuskan, juri ini memutuskan bahwa ternyata pemenang pemeran terbaik dari pementasan itu adalah seorang anak yang memerankan pak tua pemarah. Ya, ada seorang anak tadi yang dikatakan dia memerankan seorang orang tua pemarah, dan dia memang bagus sekali memerankan peran sebagai pemarah pada saat itu. Dengan wajah berbinar, sang anak bersorak, melompat gembira, "Hore, aku menang!" Begitulah kata si anak. Begitu juga orang tuanya. Mereka tampak bangga melihat peran anak mereka yang menjadi juara dalam pementasan itu. Sambil penonton juga semua menyambut tepuk tangan yang meriah. Lalu untuk menerima hadiah itu, pak guru menyambut mereka, menyuruh untuk naik ke panggung, lalu didampingi oleh orang tuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum pak guru memberikan hadiah itu, lalu pak guru sedikit bertanya kepada sang juara itu. Dia katakan begini saudara, "Nak, kamu memang hebat dalam peran hari ini." Dia katakan saudara, dia katakan, "Kamu pantas memang mendapatkan hadiah ini. Perananmu sebagai seorang pemarah terlalu bagus sekali." Dia katakan, "Sangat bagus sekali." Lalu dikatakan, "Coba dulu jelaskan nak, apa rahasianya sehingga kamu bisa tampil sebaik ini dalam pementasan panggung sebagai pemarah hari ini?" Dia katakan, "Kamu pasti rajin mengikuti latihan sehingga engkau tidak canggung lagi memerankan itu. Atau bagaimanakah?" Dikata, "Coba kamu ceritakan kepada kami semua, apa yang bisa membuat kamu bisa memerankan karakter pemarah seperti itu?" Dia katakan. Lalu sang anak dia menjawab dengan bangganya. Dia katakan, "Terima kasih atas hadiahnya Pak Guru. Dan sebenarnya saya harus memberikan hadiah ini kepada ayah saya." Dia katakan, "Karena dari ayah saya lah saya belajar berteriak-teriak dan menjadi pemarah. Karena ayahlah ya saya bisa berperan seperti ini. Kenapa tidak? Karena ayah saya ini sering berteriak kepada saya, sehingga bukanlah hal yang sulit lagi bagi saya untuk menjadi pemarah seperti ayah saya." Dia katakan saudara. Lalu mendengar ucapan anak itu, sang ayah tampak tercenung saudara. Dan si anak mulai melanjutkannya lagi. Dia katakan, "Ayah membesarkan saya dengan cara seperti ini. Jadi peran ini adalah peran yang mudah bagi saya, bukanlah peran yang sulit. Terima kasih ayah." Dia katakan saudara. Usai bibir anak itu terucap, keadaan tambah senyap saudara. Begitupun kedua orang tua sang anak di atas panggung, mereka tampak tertunduk. Mereka tertampak malu saudara. Jika sebelumnya mereka merasa bangga, keadaannya berubah pada saat itu, seakan-akan mereka berdiri sebagai terdakwa di muka pengadilan. Luar biasa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah kisah yang bisa membantu kita tentang bagaimanakah sebenarnya kita memerankan kehidupan ini setiap hari. Di depan anak-anak kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita berada. Kita perlu belajar untuk selalu meluruskan perilaku kita setiap hari. Ya, berbenah, menyelidiki, memperbaiki, mengoreksi, terutama kepada anak-anak kita saudara. Karena
mereka itu pasti akan lebih mudah meniru sikap kita karena mereka menghabiskan waktu hampir setiap hari sepanjang hari lebih banyak bersama-sama dengan kita di tengah-tengah keluarga kita, bersama-sama dengan kita orang tuanya. Sehingga saudara, lewat renungan ini kita ingin belajar, jadikanlah seluruh kehidupan kita ini menjadi teladan yang baik, bukan menjadi tiruan yang tidak baik. Ya, sehingga kita bisa menuntun orang kepada pertumbuhan yang baik dalam karakter, sifat, perilaku, dan dalam kehidupannya, termasuk anak-anak kita, saudara. Mari kita akan dituntun oleh Tuhan lewat kebenaran ini menjadi pribadi yang membanggakan untuk hal-hal yang baik, bukan menjadi pribadi yang membanggakan untuk hal-hal yang membuat kita pada akhirnya malu. Itu yang ingin kita renungkan dari kebenaran pada pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan kiranya membantu kita sehingga sikap dan karakter kita tertuntun dengan baik, bertumbuh dengan baik. Itu yang kita harapkan, sehingga dengan sendirinya kita bisa menuntun anak-anak kita juga menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter baik. Tuhan kiranya memberkati saudara dengan renungan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan kasih-Mu yang menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bantu kami Tuhan supaya setiap kami boleh mengerti bagaimana kami memerankan hidup kami setiap hari di tengah-tengah keluarga, di hadapan anak-anak kami dan keluarga kami, di hadapan tetangga lingkungan di mana kami berada. Bantulah setiap umat Tuhan supaya menjadi pribadi yang berkarakter baik dalam segala hal, menjadi tiruan yang baik dalam segala hal. Berkati umat Tuhan dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka saat ini. Yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan saat ini. Hamba juga doakan umat-Mu, ada banyak Tuhan, beberapa anak Tuhan yang telah menghubungi hamba-Mu untuk didoakan karena mereka dalam pergumulan sakit penyakit. Ada yang sedang sakit di rumah, ada beberapa yang sedang terbaring di rumah sakit. Aku doakan mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tangan Tuhan tertumpang untuk menjamah tubuh mereka yang sakit dan memulihkan mereka semuanya hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh mengalami kasih Tuhan. Yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, tuntun mereka Tuhan untuk menemukan pekerjaan yang baik. Yang mengharapkan jodoh, buka mereka jalan supaya menemukan jodoh yang baik. Yang mengharapkan keturunan, berkati buah kandungan mereka Tuhan. Dan anak-anak kami yang sedang belajar di rumah, berikan mereka semangat belajar senantiasa. Tuntun kehidupan kami semua, sehingga kami boleh semakin hari bertumbuh dalam karakter yang benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya ingin katakan tetaplah kuat, jadilah semangat, bersuka cita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.